sholat sunnah ini ada 3 macam. Ada sunnah, ada mustahab, ada tatawwu. Sunnah sholat sunnah itu yang dari Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ngelakoni itu. Sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Nah, itu dilakoni Rasul. Itu sholat sunnah yang paling tinggi. Ada sholat sunnah yang nomor 2 adalah sholat sunnah yang sifatnya disampaikan khobar, tapi Rasul tidak ngelakoni secara kontinu, ya. Tidak dilakoni seperti duha atau witir. Apa itu diantaranya? Sholat keluar masuk rumah. Masuk keluar rumah itu kalau mau ada sholatnya. Tapi itu ada kabar, ada anjuran untuk melakukan. Nah, ada lagi yang namanya tatawwu. Itu adalah diantaranya adalah sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu mutlak kepingin sholat, tidak ada waktu spesial, tidak ada keinginan yang maksudnya waktu atau sebab yang khusus. Jadi memang dia kepingin begitu, cuma kepingin sholat saja. Seperti Imam Haddad sholat mutlak 200 rakaat setiap duha. Nanti itu duha kan cuma maksimalnya 12. Yang baik untuk diistiqomahkan 8. Minimalnya 2. Itu sholat duha. Nah, itu Imam Haddad sholat duhanya selesai, sholat mutlaknya 200 rakaat. Usia 6 tahun. Itu cuman mutlak karena kepingin senang, kepingin sholat. Jadi tidak ada anjuran khusus untuk melakukannya. Itu memang saking cintanya seseorang kepada sholat. Ada lagi yang seperti sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad. Itu yang terbaik. Qobliyah, ba'diyah, fajar. Fajar itu sholat sebelum subuh. Sholat sunnah fajar dan sholat qobliyah subuh itu sama saja. Jadi boleh niatnya usolli sunnatal fajri, juga boleh usolli sunnatas subhi al-qobliyah, boleh, sama saja. Dan itu pernah ditanya dulu saya waktu ngaji, ditanya oleh guru kami Syekh Salim Bahreshna, coba kalian ini kalau mau ngetes cinta dunia atau tidak, kira-kira kalian kalau qiyamul lail, sholat 2 rakaat, terus sholat fajar, kira-kira berat nggak? Kita santrinya pasti bilang ya berat. Nggak gampang orang istiqomah bangun malam. Coba misalnya kamu dikasih uang 10 juta, suruh bangun 3:30. Kira-kira kamu bangun nggak? Bangun. Nah itu contohnya. Padahal sholat sunnah fajar kata Nabi Muhammad lebih baik dari dunia dan seisinya, tapi urusannya akhirat. Tapi kamu begitu melihat uang, mau kamu bangun 3:30? Kira-kira kalau kita ya mau. Bangun 3:30 dapat uang 10 juta. Bangun 3:30 dapat pahala. Ya lebih semangat 10 juta. Padahal janjinya Rasul tidak bakal melayani. Itulah kelasnya kita itu seperti itu. Ini buat gambaran seperti itu. Makanya dikatakan bahwa seseorang yang sudah mendekat kepada Allah itu nikmatnya hanya dia yang tahu. Para sholihin, para wali itu mereka yang tahu bagaimana kepada Allah. Kita tidak mengerti nikmatnya mereka itu kepada Allah bagaimana. Maka itu pula yang tidak bisa kita jelaskan kepada anak kecil. Nikmatnya untuk minum kopi dengan istri misalnya, ya kan? Kalau ada sepasang suami istri ngopi dengan istri, itu terus diceritakan kepada anaknya yang masih umur 1,5 tahun. Kamu nggak tahu nih, bapak ini dulu kalau duduk sama ibumu sudah ngopi deh. Itu dia nggak merasa senang. Bagi dia itu tidak nikmat itu bagi dia.
Apa nikmatnya? Dia nggak ngerti. Bagi dia kenikmatan itu kalau dia dapat makanan, atau dia dapat mainan baru, atau dia dapat sepeda baru, itu bagi dia senang sudah, cukup bagi dia. Tapi bagi yang sudah paham, dia tahu bahwa itu Masya Allah. Nah itulah contohnya para wali dan wali murid. Kita tidak ngerti nikmatnya para wali itu ketika mereka malam beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lebih, kata Imam Alwi bin Syah, tidak ada hal yang lebih membuat saya gregetan lebih dari terbitnya fajar. Kalau sudah fajar berarti saya tidak bisa qiyamul lail, harus sholat subuh. Karena dia merasakan ya, nikmatnya qiyamul lail, wiridan, munajat, ya ngalem nang Gusti Allah, ilahi lastudin firdaus. Itu bagi mereka tuh enak itu. Nah kita tidak tahu, ya seperti anak kecil yang tidak ngerti nikmatnya Allah. Terangkan model gimana aja. Ini lo rasanya itu seperti ini. Dia akan bilang gak enak ya. Enakan sepedanya, enakan golek layangan mungkin, enakan main. Oh ini kan. Ya. Kalau nggak ngerti memang karena kita belum paham, belum dibuka. Nikmatnya melaksanakan beribadah di malam hari kepada Gusti. Mereka itu sampai seperti orang yang tidak sadar. Ada seperti Jalaluddin Rumi yang sampai muter ya. Sampai muter ya, muter. Kan ada kan yang tarian begini. Itu dia saking senengnya nang Gusti Allah sampai muter-muter seperti itu tidak sadar. Nah, itu. Saking cintanya ke Gusti Allah sampai seperti itu. Banyak yang begitu. Ada yang saking cintanya kepada Allah dia mengucap satu ayat dibaleni dari malam, dari ba'dal isya sampai subuh. Satu ayat. Saking enaknya dia, tidak sadar. Sampai subuh. Subuh baru loh, sudah subuh. Sampai seperti itu. Mereka kalau lagi enak ibadah begitu. Al-Habib Mustafa Al-Aidarus diundang untuk acara nikahan jam 8 pagi. Di Tarim, beliau diundang untuk bagian yang paling sakral, entah bagian nikahkan atau bagian berdoa. Semua menunggu beliau. Jam 8 acara, jam 9 belum datang, maulid selesai, nikah selesai, semua makan selesai, jam 11 masih tetap belum datang. Ini hadirin masih nunggu. Salah satu yang kenal beliau bilang, loh, coba kamu teliti dari sini ke rumah beliau, kamu telusuri jalannya. Jangan-jangan beliau di tengah jalan lagi kenaan ngaji, berhenti di jalan dia tidak bisa jalan. Ditelusuri jalan itu menuju rumahnya. Benar, di tengah jalan itu jam 1 siang lagi ngaji di atas ontanya. Ontanya sudah lemes ini. Saking enaknya dia ngaji, sampai ontanya ini tidak diarahkan ngaji. Ontanya bingung. Ontanya berdiri mulai jam 7:30 kakes sampai ontanya itu ngeprot. Ini ngaji terus, tidak sadar. Ada yang sampai seperti itu, dibangunkan, sudah, loh, kok sudah panas? Loh iya, acaranya sudah selesai. Terus tadi ngapain? Dan tadi jangan ngaji di sini. Ada yang seperti itu. Kalau kita kan begitu ya, saking enaknya ngaji itu sampai panas kabeh. Panas kabeh kalau ngaji kita tuh panas saking nikmatnya sampai akhirnya 1 lembar sudah selesai ya. Karena kita nikmatnya tuh bukan di situ. Contohnya kalau kita lagi HP-an. Kita 2-3 jam itu terasa begitu singkatnya. Nah seperti itulah mereka yang nikmat beribadah. Kalau mereka sudah diberi nikmat beribadah 2-3 jam itu bagi mereka seperti kita pegang HP. Kita kalau pegang HP itu kan gak terasa, tahu-tahu 1 jam. Karena kita senang. Nah sesuatu yang dilakukan dengan senang itu terasa lebih terasa cepat, lebih terasa nikmat. Nah, semoga kita dikasih nikmatnya beribadah. Karena orang kalau sudah dikasih nikmatnya beribadah, dia beribadah dengan kebahagiaan. Sehingga ada orang yang sholatnya sampai ratusan rakaat. Sholat mutlak, Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 rakaat. Kok bisa? Bisa. Lawang seneng. Orangnya seneng. Seperti itu. Saking nikmatnya sampai dia begitu. Sayyidatun Nafisah, seorang syarifah bernama Nafisah,
yang berada di Mesir. Itu seorang wali dan perempuan. Imam Syafi'i itu wasiat. Imam Syafi'i berwasiat, kalau saya mati, tolong keranda saya itu dimasukkan ke rumahnya Syarifah Nafisa supaya saya disolati. Karena tidak mungkin perempuan ke masjid, sehingga saya jangan sampai tidak disolati oleh salah satu dzurriyyah Nabi ini. Jadi beliau yang datang ke sana. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupannya, Imam Syafi'i minta doanya kayak Syarifah Nafisa. Dan ayah saya dulu kalau orang tanya nama, rata-rata dikasih nama Nafisa. Itu hatam dia perempuan, ngeduk kubur di dalam rumahnya, siap-siap untuk nanti mati dikuburkan di dalam rumahnya saja. Jadi buat kuburan di rumahnya, kemudian setiap hari dia masuk di situ sambil nunggu mati, itu membaca Al-Quran hatam, belum mati 2 kali, 3 kali, sampai 6.000 kali hatam. Di kuburannya itu hatam 6.000 kali dan dikuburkan di situ. Jadi kuburannya itu belum diisi, sudah full dengan Al-Quran. Nah, ada orang yang nikmat seperti itu. Ada memang diberikan. Ya, kita ini minta pada Allah. Karena kalau orang tidak dikasih nikmat beribadah, ibadah itu berat. Kenapa kita kalau main bola itu kok senang? Capek, kesel, 2 jam remek itu, minggu depan balik lagi. Karena senang. Kenapa orang tinju itu digasai mukanya, dipukuli, berdarah, ininya retak, ini apa? Main lagi. Kan begitu. Latihan karate. Disikat, lah, syades, kena jurus bangau melungker ini ya. Kenapa dia kok mau? Karena dia senang. Kan begitu. Nah, kenapa orang naik gunung? Kan kesel. Kesel gak? Tahu tak sampai? Orang gak tahu. Orang naik gunung itu kesel. Balik mana? Karena senang. Nah, kalau kita diberi senang ibadah, maka kita tidak akan pernah melewatkan waktu kecuali untuk ibadah. Nah, itu berat. Itu berat. Tidak mudah. Siapa bilang mudah? Ada orang yang diberi seperti itu. Imam Haddad itu mulai kecil diberi begitu. Ya, ada orang yang diberi begitu mulai kecil. Nah, kita ini kan ya berharap, makanya minta kepada Allah supaya disenangkan ibadah. Wallahu a'lam bishawab.